Tapi untuk misalnya dusun apa begitu, nanti besoknya lagi dusun apa, seperti itu. Jadi nanti tinggal disesuaikan. Atau bisa juga hari ini khusus balita, besok khusus lansia. Nah, kalau mau tidak ini ya seperti itu. Berarti mereka harus datang berturut-turut. Kalau mau sekalian ya itu tadi, sekalian dijaring. Balitanya diantar kakaknya, masuk remaja, balitanya diantar neneknya, masuk lansia. Atau dibuat sendiri-sendiri pengumumannya, bisa seperti itu. Jadi tinggal diatur saja. Lebih mudah bagi ibu kader yang mana? Lebih mudah bersama-sama semua, tapi kita pecah dalam dusun, atau berbeda hari. Jadi hari ini balita, besok lansia, besoknya lagi remaja, bisa gitu. Jadi tergantung pengaturannya saja, yang menurut ibu-ibu kader itu bagus yang mana, enak yang mana, gampang yang mana. Nah, kita kan cari gampangnya ya. Iya, gampang yang mana begitu. Ini lebih besar ya. Tadi kayak ini juga. Nah, ini kenapa dibuat seperti itu? Nah, jadi Kemenkes ini berkomitmen untuk mentransformasi sistem kesehatan di Indonesia. Ya, salah satunya berfokus pada layanan primer. Nah, apa saja? Jadi ini tuh sejalan dengan visinya Presiden ya. Jadi untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan. Jadi ini visinya apa? Meningkatkan kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, dan kesehatan reproduksi. Kemudian mempercepat perbaikan gizi masyarakat, memperbaiki pengendalian penyakit, dan germas ya, gerakan masyarakat hidup sehat. Kemudian memperkuat sistem kesehatan melalui pengendalian obat dan makanan. Nah, jadi ada 6 pilar transformasi. Jadi 6 pilar transformasi layanan primer. Nah, pertama itu edukasi penduduk. Jadi penguatan peran serta kader, kampanye dan membangun gerakan melalui platform digital dan toko masyarakat. Nah, jadi ini nanti semua itu diharapkan ikut berperan serta. Begitu. Jadi bukan hanya tanggung jawab ibu kader sendiri begitu. Karena itu nanti sudah ini. Kemudian pencegahan primer. Jadi kayak imunisasi, penambahan imunisasi yang selama ini itu paling imunisasi ibu kader sudah tahu ya, imunisasi yang sampai 9 bulan itu saja ya. Nah, sampai 9 bulan campak tidak, nanti itu ada imunisasi tambahan. Jadi untuk yang sudah di atas 2 tahun itu ada begitu. Nah, jadi ada penambahan imunisasi yang akan diberikan. Nanti itu tinggal lihat dari buku KIA saja. Saya kebetulan lupa bawa buku KIA. Ibu ada yang bawa buku KIA yang terbaru? Ada nggak yang terbaru? Ada buku KIA yang paling terbaru.
Coba. Buku yang terbaru itu ada ininya. Bolak-balik. Ada. Berapa lama kemarin perempuan katanya itu. Ini ada lagi. Nama depannya harus biru ibu itu yang terbaru, tapi ini masih lama. Ibu kader pegangnya yang lama ya? Iya. Jadi tidak belum lengkap. Coba yang terbaru itu ada, dia punya apa layanan ininya? Ada ya, coba. Yang paling terbaru, bukan yang bagian anak, bukan yang bagian ini, yang terbaru lagi. Itu kah? Oh bukan. Itu ini itu ada lagi. Coba ibu nggak apa-apa ini, coba lihat. Ibu coba lihat tadi. Supaya nanti kita bandingkan. Tapi ada lagi terbaru sesudah ini. Nah, ini kan yang masih bolak-balik ya, bagian anak, bagian ibu. Tapi sekarang itu sudah ada bagian terbaru. Ini kan punya siapa sih? Punyanya. Ya, ada lagi. Nah, ini yang apa? Sesudah itu ini terus ada lagi. Iya. Ada lagi. Ya, jadi pencegahan primer. Kalau pencegahan sekunder itu nanti ada screeningnya. Jadi screening penyakit penyebab kematian tertinggi, screening sasaran usia berdasarkan sasaran usia, dan screening stunting untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak. Kemudian meningkatkan kapasitas dan kapabilitas layanan primer. Nah, kemudian ada transferasi rujukan. Jadi sebenarnya kalau ibu-ibu menemukan anak stunting, nah ibu-ibu itu harus merujuk. Jadi jangan mengandalkan petugas kesehatan saja. Kalau petugas kesehatan itu nanti tidak ini, akhirnya ibu-ibu jadi ikut petugas kesehatan, anak-anak layanannya jadi kurang. Jadi kalau sebetulnya di buku untuk kader yang sekarang, di buku yang baru ini memang bukunya belum tersebar banyak ya. Selama ini kan ibu-ibu itu cuma tahu ini saja ya. Tahu isi ini. Terus pokoknya ini yang pink laki-laki, yang biru laki-laki, yang pink perempuan. Yang dari atas lama semua. Bilang ada di buku ini ada permintaan ke Kemenkes masih. Yang mereka antar dari dinas juga yang lama, yang baru tidak ada di mana. Oh, yang baru tidak ada. Berarti di cabang ini juga ada punya yang baru. Tidak. Nah, yang di atas yang baru semua tapi lama semua, buku lama semua. Ini Kalau itu lama. Iya. Jadi ini misalnya lah saja ini ya. Ini tuh nanti bisa ibu-ibu isi, bukan hanya ini. Ibu-ibu kader juga mengisi yang kecil-kecil ini. Jadi selama ini memang ini ditulis diisi oleh tenaga kesehatan ya. Nah, tapi kalau ibu-ibu kader mengisi ini, ibu-ibu kader akan tahu anak ini masuk gizi buruk, anak ini masuk stunting, anak ini masuk gizi kurang. Nah, itu bisa ditahu dari ibu-ibu mengisi ini. Kalau yang di yang baru langsung ada tulisannya. Kalau dia di grafik misalnya antara min 3 dengan min 2. Nah, ini berarti dia masuk gizi kurang. Itu kalau yang di buku baru ada aturannya. Nanti ibu tinggal plot saja di mana. Kalau dia di antara garis ini berarti dia gizi apa. Nah, nanti juga ada istilahnya deteksi dini untuk tumbuh kembangnya. Iya. Jadi supaya tahu kapan itu kita belajar mengenai deteksi dini tumbuh kembang.
ada seorang ibu, kita bawa sasaran seorang ibu dari satu posyandu. Ibunya kaget. Selama ini kader bilang saya punya anak baik-baik saja. Tapi setelah masuk di dalam grafik yang kecil ini ada grafik lingkar kepala. Lika. Ya itu, ini yang baru. Yang kecil-kecil itu Ya, yang cetakan ini yang cetakan berapa ya? Ini yang cetakan 2020. Yang cetakan 2018 malah ada itunya untuk kalau mau menilai ini anak masuk apa. Nah, ini ada di sini. Kalau ibu-ibu bisa isi ini anak masuk apa, ada di sini. Karena dari sini kita tidak usah menunggu Pak Jordi lagi istilahnya ya. Tidak usah menunggu Pak Jordi untuk tahu si Albert ini masuk stunting tidak dia. Tidak perlu. Ibu tinggal isi di sini ini ada aturannya. Jadi ibu kalau misalnya di sini tinggi badan. Nah, tinggi badannya berapa? Tinggal kita lihat di sini. Ini misalnya tinggi badannya 90, kita lihat di 90 itu. Kemudian berat badannya berapa? Berat badannya ada di sini. Misalnya berat badannya 20, berarti ini berat badan, ini tinggi badan. Jadi ibu tinggal tarik. Dia masuk ini kategori mana ini? tapi kalau ini kan pakai tali telur apa. Karena nanti diharapkan semua kader bisa mengisi ini. Mereka bilang kader tidak bisa mengisi ini, jangan bandingkan kader kita dengan kader di Jawa ya. Semua kan modelnya dari Jawa. Kader di Jawa itu pintar-pintar, kader di sini tidak bisa. Kalau menurut saya, asal kita mau belajar, asal kita serius, bisa. Jangan mau kalah. Karena kita pertama kali di sini dibegitukan. Dia tidak bisa kader di sini dibuat begitu. Apalagi banyak sekali. Memang banyak sekali itu. Nanti. Biasanya hanya ibu hamil dan nakesnya saja. Tapi kan harinya pasti beda dengan posyandu ya. Nah kalau harinya beda posyandu, coba ibu ikut. Ya, ini peran dari kader posyandu. Pendata atau pencatat, pendamping, penyuluh, penggerak, pelapor. Nah, makanya kader itu tidak boleh harus kader yang diam-diam. Ada tidak yang pendiam dipilih jadi kader? Biasanya kader itu yang pasti yang dipilih yang cerewet-cerewet. Yang apa? Suka menggerakkan masyarakat, aktif bersosial, begitu ya? Iya, tidak mungkin kader itu dipilih yang diam di rumah, hanya masak, urus anak, urus cucu. Pasti yang bersosial di masyarakat. Itu yang pasti akan dipilih sebagai kader, karena dia harus merupakan penggerak, pelapor. Ternyata ada ibu hamil di sini lagi. Oh, berarti sehari sebelumnya besok posyandu di sini gitu ya. Terus ibu-ibu pernah tidak melakukan kunjungan dari rumah ke rumah? Ibu besok posyandu. Bagi yang dekat-dekat ya, mengingatkan ya. Rata-rata ini ibu-ibu yang di sini desanya semua bayi balitanya datang posyandu. Ya. Lansianya datang posyandu. Ya. Remajanya. Ya.
Datang posyandu semua ya? Sekolah. Kunjungan sekolah. Oh, remajanya posyandunya di sekolah. Ya. Berarti penimbangannya di sekolah. Ya. Ada desa yang di sekolah, ada yang tadi hari Minggu, karena remaja kan rata-rata sekolah tuh itu. Oh, ya itu. Kalau dilakukan di sekolah itu memang perlu kerjasama dengan sekolah. Sekolah, ya. Masalahnya sekarang kan posyandu itu apa? Harus per desa. Kalau bayi balita gampang sudah per desa. Kalau remaja yang sekolah belum tentu di desa itu punya sekolah toh. Nah, otomatis misalnya di sini sekolah di mana? Di sini ada SMP nih. Nah, di Nusa Dani sana. Dari Ritabang mesti ke Nusa Dani. Itu kalau untuk diminta desa, data desa. Nah, itu susah kalau basicnya sekolah. Kecuali SMP-nya Ritabang, nah berarti dia masuk tinggalnya di Ritabang. Nah, berarti dia sudah masuk di Ritabang. Tapi kalau di Lewotana Oli sana sekolahnya di Ritabang, nah otomatis dia akan masuk di Ritabang. Begitu. Karena dia tinggalnya di mana, sekolahnya di mana. Akhirnya dimasukkan di desa itu. Padahal harusnya dia dimasukkan di desa yang dia tinggal. Di Lohayong misalnya. Ada yang keluar dari Solor Barat sekolahnya, sementara tinggalnya di Solor Barat. Misalnya dia sekolah di sana, di mana ini? Bukan, dia masih sekitar Solor Selatan kah, Solor Timur. Sementara dia tinggalnya di sini. Nah, otomatis dia akan masuk di sana. Itu yang susah kalau di sekolah. Sementara data untuk posyandu remaja harus dimasukkan di desa itu. Nah, berarti bagaimana caranya? Kalau di posyandu remaja tidak dilakukan di desa tapi di sekolah. Nah, bagaimana caranya kita punya data posyandu remaja sementara anaknya posyandu di sekolah? Kalau sekolahnya di desa itu nah baik. Kalau sekolahnya tidak di desa itu, berarti desa-desa yang punya sekolah akhirnya cakupannya jadi tinggi. Desa yang tidak punya sekolah, cakupan remajanya tidak ada. Kan jadi begitu akhirnya. Kecuali kerjasama dengan guru sekolah. Kalau dipisahkan per desa, berdasarkan alamat siswanya. Begitu. Tinggal di mana ya dia harus dilaporkan di desa itu. Misalnya tinggal di Karawatung ya dilaporkan di Karawatung. Tinggal di tanah lain dilaporkan di tanah lain. Nah, susahnya pelaporan posyandu remaja itu begitu akhirnya. Karena kalau berbasis sekolah berarti desa tidak punya data. Kecuali desa itu menyelenggarakan posyandu sendiri. Begitu. Itulah makanya catatan untuk posyandu remaja ini tidak teratur karena basicnya posyandunya diadakan di sekolah. Nah, kalau sekolah ya itu susahnya tidak berdasarkan alamatnya, alamat tempat tinggal. Jadi akhirnya desa itu tidak punya data. Begitu. Makanya mungkin bisa dari ini ya untuk dari puskesmas ya. Mau kan guru-guru sekolah ini memisahkan? Begini Ibu, awalnya itu kami di Kelurahan Taman ini jadi di luar jam sekolah. Ya, itu 1 kali, 2 kali itu sasarannya banyak. Tapi sudah 5-6 kali itu kadang hanya belasan saja Ibu, sehingga hasil konsultasi antara Bapak Lurah dan para sekolah akhirnya mereka mengiyakan supaya semua sasaran anak sekolah bisa dapat pelayanan, maka diadakan di sekolah. Tetapi untuk seperti yang tadi disampaikan nanti kami konsultasi dengan Bapak Lurah. Coba konsultasi Pak, kalau seperti ini bisa tidak Bapak Lurah atau Bapak Desa koordinasi dengan sekolah ini? Berarti nanti kalau siswa kanalin
nanti mereka ikut posyandunya kita naik, kami orang kita apa hanya ambil orang kita apa saja, itu bisa Posyandu sekolah memang, posyandu remaja memang harus dilakukan di desa. Kalau posyandu remaja di desa itu bergerak, di sekolah tidak perlu lagi. Jadi lakukan pemeriksaan semuanya itu di posyandu remaja, pemberian TTD, pemeriksaan berat badan, tinggi badan, itu dilakukan di desa. Jadi di sekolah tidak lagi. Jadi semua harus kembali ke masing-masing desa. Supaya desa punya data. Kan kalau di sekolah desa itu tidak punya data. Misalnya di Kelurahan Ritabang, remajanya berjumlah 50 misalnya ya. Remajanya berjumlah 50. D-nya berapa? Berapa jumlah yang dikasih TTD, rematri? Berapa yang minum? Kita tidak ada data. Berapa remaja yang kurang gizi? Berapa remaja yang normal? Nah itu kita tidak ada data kalau tidak ada posyandu remaja di desa. Itu masalahnya. Di posyandu remaja yang diadakan di sekolah itu saya tahu maksudnya untuk apa. Untuk apa semuanya supaya dapat TTD rematri saja. Begitu. Bahkan ada sekolah-sekolah yang memang mencanangkan 1 minggu sekali ada hari untuk minum tablet tambah darah. Jadi setiap hari Jumat itu ada minum tablet tambah darah. Itu remaja-remajanya disuruh harus bawa air, minum di tempat saat itu juga. Kalau di posyandu remaja mungkin dibaginya 4. Karena apa? Sekalian untuk 1 bulan begitu ya. Karena posyandu kan 1 bulan. Nah caranya bagaimana itu diminum atau tidak? Datang besoknya lagi minta bungkusnya, register terutama, kemudian menyiapkan PMT penyuluhan. Nah setiap bulan ada PMT penyuluhan dari dana desa atau dari swadaya masyarakat, atau tidak ada? Dana desa ya, kayak mungkin kasih kacang hijau gitu ya, buat kue begitu ya. Boleh, itu namanya PMT penyuluhan, bukan PMT apa ini? Pemulihan yang untuk balita, gizi kurang. Nah, nanti ke depannya stunting itu tidak boleh lagi dikasih PMT. Tapi stunting itu harus dirujuk. Karena percuma stunting dikasih PMT nanti anaknya jadi bulat-bulat. Jadi sekarang nanti yang dikasih PMT itu balita-balita yang TT gitu. 2T, 3T. Kenyataannya itu cuma dilaporkan 2T ya. Tapi sebetulnya ada kan yang sampai 3-4T ya. Karena kalau naiknya tidak sesuai meskipun dia naik, tapi naik cuma 1 on, akhirnya masuk T. Naiknya cuma 1,5 on, akhirnya masuk T. Nah, begitu tuh. Nah nanti kedepannya itu PMT diberikan untuk yang TT ini. Dan tidak lagi PMT itu 90 hari. Jadi nanti yang T dikasih 14 hari. Berat badan kurang dikasih 28 hari. Gizi kurang dikasih 56 hari. Jadi nanti begitu, tidak ada lagi 90 hari. Semua kalau dulu kan semuanya dihantam 90 hari ya. Sekarang tidak, itu tadi hari-harinya beda-beda. Tergantung kondisi balitanya. Yang meningkat apa? Ibu hamil. Ibu hamil bukan 90 hari lagi, bukan 3 bulan lagi, tapi 4 bulan kita kasih makan ibu hamil. Jadi 120 hari. Ibu hamil itu harus dapat makan. Makanya ibu hamil yang mau partus ya jangan. Nanti baru 1 bulan, 1-2 bulan dapat PMT, supartus. 2 bulannya lagi. Jadi cari yang trimester 2, trimester 1. Kalau trimester 3 bulan lagi melahirkan kan ya. Bahkan ada yang 2 bulan lagi, 1 bulan lagi melahirkan, biasanya kan kita kasih. Tapi sekarang kalau bisa cari yang trimester 1, trimester 2, supaya 4 bulan dia dapat makan. Begitu.
paling tidak trimester 1, karena harus 4 bulan nanti dikasih makan nih ibu hamil nih, lama sekali. Nah ini kalau hari buka posyandu rata-rata kita sudah tahu ya. Jadi kita melakukan mendaftar sasaran, kemudian mencatat hasil, memberi penyuluhan, ya. Nah ini rata-rata kerjanya kader, termasuk mendeteksi dia ini masuk apa. Makanya saya bilang kalau bisa ibu nanti lihat caranya yang mengisi kecil-kecil ini. Kalau tidak bisa nanti tanya Pak Jordi atau bidan di desanya untuk mengisi yang kecil-kecil ini supaya ibu tahu, supaya nanti tidak disalahkan. Kayak yang itu saya contohkan tadi. Selama ini lingkar kepala anak saya tidak pernah dibilang kalau anak saya ini punya kepala yang kecil. Apa resikonya kalau kepalanya kecil? Ya otaknya tidak berkembang bagus. Iya, ibunya menangis. Selama ini diam-diam anaknya sudah berusia 7 bulan. Selama dari dia lahir sampai sekarang tidak ada dibilang dia kecil kepalanya. Nah ini setelah hari buka posyandu, paling tidak melakukan kunjungan rumah setiap minggu. Nah kunjungan rumah setiap minggu, makanya saya bilang ibu-ibu cari yang dekat-dekat itu. Ibu A dekat dengan sasaran ini. Sudah ibu A itu yang melakukan. Dan diskusi kelompok, paling tidak ya kita harus omong-omong dengan apa ini, pejabat-pejabat di kelurahan, di desa, menyampaikan hasil kegiatan posyandu, merencanakan kira-kira mau bagaimana. Ya kayak posyandu balita itu mungkin merencanakan PMT apa ke depannya. Posyandu remaja mungkin buat kegiatan apa yang membuat remaja ini tertarik untuk datang lagi, begitu. Nah ini harus diputuskan bersama nakes desa, bersama orang-orang di kelurahan, begitu ya. Nah ini alur kunjungan rumah yang saya bilang tadi. Kenapa harus dilakukan kunjungan rumah? Nah paling tidak ini adalah untuk mendeteksi, untuk mendata, mencatat, paling tidak untuk melihat. Kalau yang di buku baru itu malah bayi yang baru lahir itu dilihat terus, dipantau terus, dia masuk tanda bahaya atau tidak. Ini sementara belum ada bukunya, nah aman lah, tidak perlu kontrol. Nanti kalau sudah ada buku yang baru itu, ibu kader harus mengajarkan ibu balitanya untuk mengontrol. Ibu, ini di buku ini ada soal kontrol balita. Ibu nanti amati, kira-kira ada masalah apa dengan pernapasannya si adik, begitu. Dengan suhu tubuhnya si adik, ibu harus pantau. Nah, sesekali ibu kader mengunjungi untuk melihat. Tapi untuk setiap hari ibu kader harus menganjurkan ibu balita, bayi balitanya untuk melakukan sendiri. Kan tidak mungkin ibu kader setiap hari ke rumahnya. Kan hanya sesekali memantau. Itu makanya harus diajarkan. Nah, kunjungan biasanya dilakukan seminggu sekali, termasuk kunjungan dengan bapak di desa, baik kepala desanya maupun ada pernah tidak kepala desa berkunjung ke rumah warga bersama ibu kader? Ada ya. Nah itu bisa kita sampaikan permasalahannya. Jadi setelah kita mengumpulkan data sasaran, kemudian kita membagi tugas, yang itu tadi saya bilang, kalau bisa bagi tugasnya yang rumah berdekatan, itu tanggung jawabnya ibu itu. Kemudian menyusun jadwal kunjungan rumah dan kesepakatan dengan sasaran. Menyiapkan alat dan bahan. Nah, jenis-jenisnya, ada formulirnya. Ya, dia ini sasaran yang kita kunjungi ini masuk apa? Ya, jadi begitu. Makanya nanti ke depannya itu ibu-ibu harus punya register, istilahnya punya buku untuk rekapitulasi hasil kunjungan rumah dan tindak lanjut jika dari hasil kunjungan rumah itu dijumpai sasaran yang bermasalah. Medianya ini buku KIA kayak begitu ya. Jadi ibu kader nanti kalau sudah mulai ini paling tidak ibu kader minta apa? Buku tulis ya di desa. Di desa itu selalu ada buku tulis kan?
Untuk catatan ibu kader atau ibu kader beli sendiri di desa ya. Nah kalau di desa kasih pakai itu kan biasanya dibagi ATK ya ibu kader. Nah itu sudah bisa ibu lakukan rekapan di dalam itu. Karena ibu-ibu harus selain melaporkan hasil kunjungan rumah, ibu-ibu juga harus merekap hasil kunjungan rumah. Nah ini. Jadi pertama ya paling tidak kita itu memberikan salam, kita mengingatkan, kita menjelaskan dan membantu, ajak bicara. Jadi paling tidak ada komunikasi. Ibu-ibu rata-rata kenal ya semua sasaran. Kenal ya? Siapa-siapa kenal ya? Nah, apalagi itu. Biasa apalagi kalau memang ini lebih akrab pakai bahasa daerah, pakai bahasa daerah. Ya, supaya terkenal akrab. Begitu ya. Supaya dia mau ikut. Dia biasa itu mau ikut kalau ibu-ibu itu justru mendukungnya. Mendukung, bukan malah menyalahkan, memarahi, malah tidak ikut itu. Sama kalau kita dengan anak-anak kan begitu. Saya punya anak ini kalau saya marah malah dia tidak ikut. Dia malah melawan. Tapi kalau kita kasih tahu dengan cara yang halus, dia malah ikut. Begitu anak-anak ini. Nah, begitu juga dengan sasaran. Sasaran ini kayaknya kita anggap saja anak-anak begitu. Bagaimana caranya membuat dia ikut? Nah, ini kalau pencatatan dan pelaporan. Di sini kan semua rata-rata punya buku register ya. Nanti setelah habis posyandu buku registernya dibawa oleh nakes untuk direkap begitu ya. Langsung rekap memang. Untuk menentukan status gizi. Nah, makanya itu pakai ini. Menentukan status gizi itu pakai di sininya. Yang kecil-kecil ini. Susah ibu, harus diirim satu-satu. Supaya status gizi itu tidak double. Kalau di sini pasti cocok dengan EPP-GBM. Nah, harusnya ibu-ibu tidak perlu tidak perlu mencari status gizi. Itu serahkan saja ini Pak Jordi. Ibu-ibu tinggal membantu dari sisi yang lainnya. Misalnya apa? Memberikan data cepat. Memberikan data semua, bukan hanya berat badan dan tinggi badan. Tapi semua ibu-ibu bekerja sama dengan nakes desa, dengan ibu bidan, dengan ibu perawat. Untuk apa? Merekap. Bukan hanya berat badan tinggi badan. Berat badan tinggi badan ini nanti di entry Pak Jordi. Nanti Pak Jordi memberikan feedbacknya ke ibu-ibu. Ternyata di posyandu A gizi buruknya 1, gizi kurangnya 10. Itu Pak Jordi yang menentukan. Siapa saja si ini. Nah, nanti ibu tinggal lakukan kunjungan rumah. Tapi dukung juga dengan data yang lainnya. Misalnya apa? Ada ibu melahirkan baru, dia di IMD tidak, di IMD. Nah, ibu laporkan. 2 ibu melahirkan, tapi yang di IMD cuma 1. Di desa Ongalereng misalnya. ASI eksklusifnya jumlahnya berapa? Jumlahnya 10. Tapi yang lulus eksklusif 6 bulan cuma 3. Nah, itu ibu yang harus melaporkan di Pak Jordi. Karena ibu-ibu yang mendata mencentang tuh. Dan ini ternyata dia usia 4 bulan dia sudah tidak eksklusif lagi ya, jangan dimasukkan di lulus 6 bulan nanti. Nanti ibu yang punya catatannya itu. Ketika dia menginjak 6 bulan baru ada yang 4 bulan dia suka kasih makan, 5 bulan dia tidak kasih makan lagi, 6 bulan dia kasih makan. Nah, tapi jangan ketika pas 6 bulan jangan dimasukkan dia eksklusif 6 bulan. Begitu ya. Tapi dimasukkan dalam kurang dari 6 bulan. Jadi 0 sampai 6 bulan ini berapa yang pada waktu itu dia eksklusif. Begitu. Jadi itu yang perlu ibu laporkan. Ibu hamil ada berapa? Ada 5 di desa. Semuanya dapat tablet tambah darah dapat. Nah, sudah berarti dilaporkan itu. Itu catatan-catatan yang harus ibu punya. Rematri ada berapa? Ada 50.
Rematrinya berapa? Rematrinya 17. Semua dapat tablet tambah darah dapat. Nah, itu yang ibu laporkan. Jadi data desanya itu nanti teratur, TTD rematri ada, IMD ada, ibu-ibu juga punya datanya, ASI eksklusif ada, gizi buruknya ada. Terus sudah ditangani belum? Sudah, Pak Jody sudah kasih susu. Nah, berarti sudah dapat perawatan. Kita sudah memberikan ini, Bu, tapi susu belum karena tidak ada, desa tidak punya dana, orang tua juga tidak ada. Tapi ibu-ibu tangani dengan cara lain, misalnya dia kita pantau, kita berikan PMT pangan lokal, begitu ibu. Jadi data itu ada. Nggak usah pusing-pusing lagi posyandu ini si A ini status gizinya apa, biasanya cocokan begitu ya, begitu kan? Setiap habis posyandu si A ini masuk apa, masuk stunting tidak, begitu ya. Di sini yang entry siapa sih Jordi? Semua Jordi atau per masing-masing desa? Ada petugas entry-nya. Nah, kalau Pak Jordi semua, nanti Pak Jordi yang feedback-kan ke ibu-ibu. Ibu-ibu tidak perlu ngurus itu. Daripada ngurus ini Pak Jordi subuat, ibu-ibu subuat, ibu-ibu nanti tidak dipakai, percuma. Lebih baik ibu-ibu buat seperti yang saya bilang tadi, laporkan ke Pak Jordi berapa IMD, berapa ibu hamil yang cek, berapa remaja yang dikasih TTD. Ya kayak itu tadi jumlahnya 17, ternyata yang dikasih TTD cuma 10, 7-nya lagi kenapa? Itu yang ibu-ibu harus buat. Tidak usah disibukkan dengan status gizi sehingga data yang lain kosong. Berapa ibu hamil yang dikasih tablet tambah darah, jumlahnya berapa? Begitu ibu. Ibu-ibu biasa lihat status gizi itu dari buku yang ini ya dibagikan tuh ya. Nah itu tidak perlu, karena hitungannya nanti hasilnya beda. Kalau menurut EPPDBM di Ongalereng ada 3 gizi buruk, tidak nih. Saya lihat di sini tidak. Nah, untuk apa begitu? Cukup satu saja yang mendeteksi. Kadang ada yang bertengkar begitu sama tenaga gizinya, tapi data yang lainnya berantakan. Ngapain ribut soal itu? Jadi mulai sekarang biar ibu tidak usah ribut soal itu, tapi tolong dibantu dalam sisi berapa yang dikasih apa. Kalau ada kasus-kasus berapa yang dikasih tablet tambah darah untuk remaja putri, untuk ibu hamil. Berapa ibu hamil yang kek? Berapa ibu hamil yang dikasih PMT? Itu. Bantu dalam sisi itu. Bukan kok ribut capek ngurusin status gizi yang akhirnya tidak sama. Sehingga nanti gizi kurangnya, dia tidak masuk gizi kurang. Jadi tapi di sini dia masuk gizi kurang. Nah, akhirnya gitu. Ya, jadi mudah-mudahan tidak begitu lagi sehingga lebih bisa terpantau. Ini format-format yang besok akan diajarkan oleh teman saya yang satunya lagi, karena dia nanti akan membawa format. Kalau diskusi itu betul-betul kita buat register kalian punya desa Januari sasaran mau sampai berapa yang asosiasi berapa Februari tapi susah. Nah itu semua pembelajaran orang tua. Format maksud format
IMD sudah ada di bidang bisa ambil seperti Ya. kalau normal pasti semua IMD tapi misalnya dia SD operasi itu di IMD itu sudah terbang sekarang ya ibu apa sih mas asesmen itu sama ya. Jadi misalnya Januari bulan Januari sasaran berapa 0 sampai 6 bulan berapa ya hasil itu berapa tetap berjalan setiap bulan ya seperti itu. Nah ini tadi ya, di sini juga apa diberlakukan lagi. Jadi paling tidak ini yang ditekankan dalam ILP itu ini, ibu-ibu itu mampu, ibu kader itu sudah harus mampu, baik melakukan apa pengukuran, bagaimana cara mengukur lingkar lengan, lingkar kepala. Ini alatnya kan sudah ada ya, masing-masing desa sudah punya alat begini kan. Semua sudah ada ya, masing-masing posyandu malah ya. Bukan hanya satu desa satu lagi, tapi diharapkan masing-masing posyandu itu sudah punya satu. Kenapa kok satu posyandu harus punya satu? Supaya tidak mobile lagi. Kadang dibawa kemana-mana itu buat apa? Alatnya rusak. Jadi ini juga harus dijaga ibu-ibu. Karena biasa kelemahan dari alat-alat yang digital ini mudah rusak, kena goncangan rusak, baterai tidak diganti, tidak ini, berat badannya berkurang. Jadi paling tidak Kak, di sini ada tidak posyandu yang balitanya lebih dari 50? Tidak ada ya? 70. Ah, kalau posyandunya itu lebih dari 70, itu harus sedia baterai. Tapi itu satu desa, bukan 4 posyandu. Ya? Itu digabungkan 4 posyandu. Itu 70. Bukan satu posyandu ada tidak yang 50, tidak ada. Kalau tidak ada berarti pada waktu bukanya itu tidak perlu ibu sedia baterai. Alatnya satu desa satu, bukan masing-masing. Alatnya Satu desa satu warga satu. Loh ini diharapkan satu posyandu itu posyandu itu sudah punya ini satu. Sudah ibu, kemarin itu apa? Nah iya itu. Tidak bisa lagi satu desa cuma satu. Kalau desa itu punya posyandu satu ya satu. Di sini ada yang satu desa lebih dari satu posyandu. Paling banyak satu desa berapa posyandu? 4. Nah 4 berarti harus punya 4. Kalau satu desa itu cuma satu ya satu saja. Kalau 4 desa, satu desa punya 4 ya 4. Seperti kalau contohnya Omalere. Omalere 4. misalnya 4 Pogbang. Kemarin kan kader Omalere yang sudah ambil alat 2 yang baru yang dari kementerian itu. Terus satunya yang dari dinas DAS 2023. Terus satunya yang dipakai yang lama karena masih bisa dipakai. Yang pasti memang alat itu harus apa? Dipunya di posyandu satu. Mau yang lama, mau yang baru. Itu walaupun ada. Mau alat yang lama, mau alat yang baru, yang penting itu punyanya posyandu. Iya, ada. Ada ya. Jadi tidak lagi hari ini kan posyandu A. Nanti posyandu B tanggal sekian minggu depan. Ambil dari posyandu A, tidak begitu lagi. Begitu. Ini sudah bulan operasi timbang toh ya. Ya, makanya harus baik-baik dijaga. Ibu-ibu kader bisa membantu melakukan pengukuran ini. Ini kan kebetulan banyak posyandu yang belum ya, masih tanggal 6 ini. Nanti ibu-ibu membantu. Nah, melakukan pengukuran lingkar lengan, melakukan pengukuran berat badan. Kalau berat badan sih gampang. Tinggal si anak ini kita timbang saja, kita sudah lihat.
ukur lingkar kepala, ukur tinggi badan. Nah, semua kan sudah punya ini timbangan begini ya. Tinggal kita lihat saja, kita deteksi ini. Kalau bisa baterainya baru. Karena timbangan-timbangan begini ini kalau dia sudah lebih dari 50 biasanya sudah error. Akhirnya banyak yang T. Karena apa? Baterainya kurang, akhirnya jadi melemah. Dan kalau bisa lakukan ini ya, kalibrasi. Jadi sebelum dipakai itu ibu-ibu yang punya bukan, kalau sebetulnya harus ada tersedia. Kalau misalnya aqua yang besar ini, timbang 2 begitu. Atau jirigen minyak yang 5 liter tuh, timbangkan itu. Kalau itu dia menunjukkan 5 kilo berarti ya sudah. Tapi kalau dia menunjukkan 4,5, nah berarti ada yang salah dengan timbangannya. Itu yang nanti akan menyebabkan anak-anak jadi T. Makanya itu cara mengkalibrasinya begitu. Ada ibu punya gula, tapi gula yang bukan gula yang ditimbang, gula yang sudah jadi kayak gula kristal, gulaku. Nah itu coba tes di situ. Istilahnya kalibrasi itu melakukan tes. Benar tidak timbangan ini masih valid? Benar tidak bimoli ini 5 liter? Kalau ada bimoli lebih bagus lagi, kita timbang bimoli itu 5 liter. Bukan kita isi sendiri dengan air jernih ini. Jadi ada yang dipakai untuk kalibrasi. Ya. Bisa isi air kalau sesuai dengan yang air yang di minyak yang di situ. Tapi kan kalau kita nanti mengira-ngira itu, oh ini 5 liter, lebih baik yang memang sudah jadi. Jadi nanti tes saja dengan misalnya bimoli ya. Ada bimoli 5 liter, ibu naikkan di timbangannya itu. Kalau dia menunjukkan 5 liter atau 5 kilo ya sudah. Berarti ibu pakai ini jirigen yang masih kosong, isi dengan air, kemudian timbangkan di situ. Kalau dia 5 liter ya sudah, pakai itu sebagai alat kalibrasi setiap bulan. Jadi simpan. Nanti lakban ditutupnya begitu. Jadi itu bisa dipakai tiap bulan untuk tes. Oh ini ternyata timbangannya masih baik. Karena apa? Saya timbang ini masih 5 liter. Nah ini kan semua sudah tahu ya, ini cara pengukuran. Nah nanti kita buka ini cara-caranya. Nah bagaimana dia harus lepas dari kaos kaki, lepas dari pampers, ya lepas dari topi-topi, jepit-jepit. Ini biasanya kalau balitanya itu diukur secara terlentang, tapi akhirnya dia diukur dengan tinggi, berarti dia ditambah 0,7. Tapi ini tidak perlu, karena itu nanti ibu tinggal informasikan ke Pak Jordi. Ini tadi itu dia minta berdiri, padahal harusnya dia diukur terlentang. Kan kalau di bawah 2 tahun terlentang ya. Tapi ternyata anaknya mau berdiri atau sebaliknya. Nah tinggal ibu informasikan saja. Kalau dia ternyata tidak diukur berdiri atau terlentang dengan usia itu. Kalau di atas 2 tahun kan semua harus berdiri. Tapi ada anak yang mungkin tidak bisa berdiri, akhirnya diterlentangkan. Nah, informasikan saja. Begitu. Jadi ibu kader ini pusatnya informasi. Nah, ini alat-alatnya ya. Ini ukur lingkar kepala. Ukur lingkar kepala itu kalau bisa pada bagian kepala, kan ada kepala yang menonjol di belakang ya. Nah, kalau bisa itu pakai yang menonjol di belakang tuh. Jangan sampai pas di sini atau di sini, tapi paskan yang menonjol. Biasanya balita itu kan ada masih kepalanya menonjol ya. Nah, paskan di situ untuk dan garis merah. Ya, garis merah ini dan garis kuning sini. Ini adalah garis yang menunjukkan masalah. Kalau dia di luar garis
ini, jadi di luar ini, berarti balitanya itu bermasalah. Wih, dia bagus gemuk sampai lebih-lebih ke atasnya, siapa bilang? Itu juga masalah. Dia di bawah garis merah dan di atas garis orange, ini berarti dia bermasalah. Begitu. Jadi ini adalah garis rujukan merah dan orange ini. Kalau dia di bawah garis merah berarti rujuk. Kalau dia hasil penimbangannya di atas garis orange berarti rujuk. Karena ini adalah garis masalah. Jadi yang betul adalah apa? Yang di tengah-tengah nih. Iya, yang di tengah-tengah memang nanti pertumbuhannya juga mungkin akan naik turun. Tapi paling tidak kita masih bisa mengedukasi. Kita masih bisa melakukan KIE. Bukan merujuk. Begitu. Nah, kayak ini. Ada grafik seperti ini. Ya. Nah, ini tidak perlu dirujuk. Ada yang seperti ini juga. Nah, ini juga tidak perlu dirujuk. Nah, ini. Ini ada kasus di A, B, C nih. Jadi A, pada kasus A itu artinya berat badan naik tapi tidak kuat. Ya. Dia naik tapi tidak kuat. Akhirnya kita masukkan T. Kemudian tetap turun. Nah, kelihatannya saja dia naik, tapi dia ini bermasalah ini sebetulnya. Makanya ini nanti adalah sasaran-sasaran kita dalam memberikan PMT. Model-model yang grafik di KMS-nya seperti ini. Ya, model grafik KMS seperti ini, dia ini sasaran kita dalam memberikan PMT. Nah, ini. Naik tidak adekuat, ya, garis orange itu. Nah, itu yang hijau, BB naik mengikuti garis pertumbuhan, artinya pertumbuhan naik, itu yang hijau. Kemudian yang merah, misalnya grafiknya begini, itu BB turun, pertumbuhan tidak baik, sudah langsung kelihatan. Yang dari sana kelihatan ya? Kuning. Kuning ini kenapa nih kuning nih? BB tetap atau mendatar. Ini pertumbuhan tidak baik juga. Terus ini ada lagi turun. BB naik, ya berat badannya itu naik, tapi tidak memadai. Jadi pertumbuhannya juga tidak baik. Ini yang merah ini kelihatannya naik banyak sekali nih. Nah, BB naik melebihi garis orange. Sama juga pertumbuhannya juga tidak baik. Ya. Nah, ini apa yang harus dilakukan kader jika balita dengan status pertumbuhan naik? Berikan pujian. Nah, itu kan. Iya, kalau naik ya pasti dikasih pujian. Naikkan berat badan. Iya, beri umpan balik untuk mempertahankan kondisi balita dan nasihat tentang pemberian makan sesuai rekomendasi menurut usianya. Anjurkan untuk datang kembali pada penimbangan berikutnya. Jangan berbangga meskipun naik, tunggu dulu, gitu ya itu ya. Nah, jika balita dengan status pertumbuhan naik, pertumbuhannya naik terus mendekati garis orange, nah ini juga bahaya. Apa yang dilakukan kader? Tetap beri nasihat. Kalau bisa tentang aktivitas fisik. Kan ada balita itu yang duduk-duduk saja, juga ada ya yang tidak terlalu bermain. Nah, itu yang akan menyebabkan balita ini di status orange itu. Jadi usahakan untuk mengajak dia bermain agar ada aktivitas fisiknya. Berarti ada masalah di makannya ya, pola makannya. Jangan sampai ini ibunya pas tidak punya uang sehingga tidak bisa membeli protein hewani kan yang diperlukan ya. Protein hewaninya tidak dikasih. Nah, paling tidak kita harus ini tetap berikan pujian. Itu tadi yang saya bilang. Nah, anjurkan datang kembali pada penimbangan berikutnya.
Nah ini apa yang harus dilakukan kader jika balita dengan status pertumbuhan naik, tapi dia di bawah garis merah. Nah ya ini bagus ini, karena bawah garis merah harus naik memang ya. Nah, tapi tanyakan dulu apa ada faktor-faktor yang menyebabkan dia begitu. Nah, kemudian berikan penjelasan tentang kemungkinan kenaikan berat badan balita masih belum cukup tanpa menyalahkan ibu. Nah, laporkan ke tenaga kesehatan untuk mendapat rujukan ke fasilitas kesehatan. Pada balita dengan berat badan dengan bawah garis merah, setelah dirujuk kita konfirmasi lagi. Kita akan pantau terus. Nah, kalau dia tidak naik lagi, berarti kita harus kembalikan lagi. Mungkin dia perlu obat lain, mungkin dia perlu obat cacing, obat diare, atau obat yang menyangkut dengan pencernaannya. Nah, paling tidak kita berikan pujian. Nah ini yang saya bilang, ada yang harus dilakukan oleh kader supaya kader itu sekarang sudah bisa tahu tanpa menunggu Pak Jordi lagi. Nah ini, jadi grafik panjang badan menurut umur. Kita mau tahu anak ini stunting atau tidak lewat grafik yang menunjukkan ini. Panjang badan menurut umur, kalau biru ya tentu untuk laki-laki ya. Nanti yang pink untuk umur. Kalau untuk anak di bawah 2 tahun, nah jadi ukurnya kan harus terlentang ya. Nah ini. Nah sekarang saya tanya, kira ini grafik panjang badannya, ini grafik ini umur, kan menurut umur ya. Otomatis kalau menurut umur, di sini umur, di sini panjang badan. Kalau menurut berat badan, berarti di sini berat badan, di sini panjang badan. Begitu. Nah, kalau grafiknya ternyata seperti ini, berarti kan dia umurnya 12 bulan ya. Nah, ini karena umurnya ini 12 bulan. Kemudian dia di sini. Di sini dia panjang badannya 70 ya. Nah ini 70, ini menunjukkan 70. Berarti anak ini umurnya 12 bulan atau 1 tahun dengan panjang badan 70 cm. Dia normal atau tidak? Kan begitu ya. Anak 1 tahun dengan panjang badan 70 cm. Nah kita plotting di sini. Kita lihat. Ya kita lihat dia di antara garis merah dan ini ya. Nah, terus kita lihat di sini, dia ternyata di antara min 3 dengan min 2 ya. Di atas ini min 2. Jadi min 3, min 2, min 1 gitu ya. Nah, ini berarti dia di antara min 3 dan min 2. Kita lihat di aturannya ini. Kalau dia di antara min 3 sampai dengan kurang dari min 2, ini kan masih di bawah min 2 ya. Nah, berarti dia masuk pendek. Nah, begitu caranya. Jadi kita lihat dari garis ininya dan ininya. Ini toh, ya. Kalau misalnya dia di bawah min 3, sudah tidak usah lagi dilihat, pasti dia masuk sangat pendek. Pokoknya kalau di bawah ini sudah masalah sekali. Begitu. Jadi dia di antara mana? Kalau yang normal itu berarti dia min 2 SD sampai plus 3 SD. Jadi kalau dia min 2 SD, di atasnya sini kan ya? Nah, di atas di sini itu berarti dia aman sampai ini plus 3. Ya, berarti dia masuk normal. Kalau di bawah ini sangat pendek, kalau antara hitam dan merah ini pendek, kalau sudah di atas dia normal. Kalau sudah di atas lagi ini ya berarti dia tinggi. Begitu ya. Nah, jadi garis ini yang akan membuat kita tahu dia ini masuk status gizi apa. Jadi status gizi tidak dilihat dari KMS yang tadi itu yang kita pelajari. Itu hanya untuk melihat status pertumbuhan. Tapi kalau status gizi kita lihat yang kecil-kecil itu, bukan dari yang lebar banyak.
Jadi seperti itu. Bisa dipahami ibu-ibu ya? Nanti kalau mau melihat dia pendek atau tidak ya berarti dari tinggi badan atau panjang badan menurut umur. Kalau mau tahu dia gizi kurang berarti berat badan menurut tinggi badan. Kalau dia masuk gizi kurang, gizi buruk berarti berat badannya dibandingkan dengan tinggi badan atau panjang badan. Kalau dia mau masuk gizi berat badan kurang, terus berat badan sangat kurang, berarti kita lihat yang berat badan menurut umur. Berat badan menurut umur itu yang gizi berat badan sangat kurang, berat badan kurang, gizi baik itu berat badan menurut umur. Kalau dihubungkan dengan tinggi badan itu yang mengenai stunting, pendek, sangat pendek. Kalau yang kurus terus buruk itu berarti bandingkan berat badan dengan tinggi badan atau panjang badan. Begitu. Ya. Makanya tidak perlu lagi lihat yang yang buku itu. Kasihkan saja Pak Jordi. Nanti ibu-ibu membantu Pak Jordi dari laporan yang lainnya. Pak Jordi itu bingung gitu kalau ditanyain soal laporan yang lainnya. Selain status gizi, dia tidak punya lagi berapa ASI eksklusifnya. Saya itu sering marah-marah Pak Jordi. Tidak ada yang lulus eksklusif, ini tidak ada laporan kayak gitu. Nah, berapa yang sudah melahirkan di MG? Format laporan itu kan ASI eksklusif. ASI eksklusif kan dilihat dari ini. Ibu tinggal laporkan saja ke Pak Jordi. Posyandu Matahari, jumlah bayi di bawah 6 bulan, misalnya 10. Yang eksklusif lulus 6 bulan 1. Nah, misalnya begitu. Jadi ibu-ibu harus punya catatan bayi itu yang di bawah yang 0 sampai 6 bulan itu berapa orang. Nanti tinggal laporan ke Pak Jordi. Pak Jordi, kita punya bayi 0 sampai 6 bulan di Posyandu Matahari ini jumlahnya 10. Yang masih sementara eksklusif ada 5. Yang sudah lulus tidak ada yang eksklusif, semua sudah pernah dikasih makan. Jadi ada usia 4 bulan sudah dikasih makan, tapi kemudian tidak dikasih makan lagi. 5 bulan dikasih makan, tapi 6 bulan tidak dikasih makan lagi. Yang lulus 6 bulan, ada tidak yang eksklusif lulus 6 bulan? Ada. Dia dikasih ASI terus dari 0 bulan sampai 6 bulan. Nah, laporkan berapa orang yang hanya dikasih ASI tos. Begitu. Tidak menutup sama saja jam 1:30. Jam 6 kodor. Ya, jam 6. Jam 8, setengah 8. Lu antar memang. Saya tadi lewat saja kayaknya tidak ada orang di sepanjang jalan. Aman, Ya, aman. sepi sekali. Ya, ibu sepi kami di sini. Apalagi malam. Nanti ada putih-putih berkeliaran. Nanti jam 4 saja di Pemkai. Iya, jam 4 di Pamakayu ya. Dulu saya makan sih. Mau makan dulu nanti. Ya. Makan dulu. Bagaimana Ibu? Makan dulu setengah jam. Jam 2 baru kita mulai lagi ya. Jam 2 sampai jam 3-an begitu baru saya pulang. Gitu ya. Karena perkiraan perjalanan ini 7. Baca dan catat hasil pengukuran dalam satuan set